Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah, siswa-siswi kelas 3A SDIT Harunia? Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih di tema kedua pembahasan kita anak-anak, masuk kepada subtema 4, hewan kesayanganku. Pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, video kali ini kita akan belajar bagaimana merawat bebek anak-anak ya. Jadi, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah pilihlah jenis bebek yang akan dipelihara. Yang kedua adalah siapkan kandangnya. Pastikan tidak banyak lubang agar bebek tidak mati kedinginan. Yang ketiga, pasang lampu di kandang tersebut untuk menghangatkan bebek. Yang keempat, beri makan dan minum setiap hari. Khusus pakan anak bebek harus dihaluskan. Yang kelima, peliharalah sesuai petunjuk agar si bebek tersebut dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Seperti itu anak-anak ya. Nah, apa sih manfaat bebek itu? Bebek itu manfaat pertama adalah sebagai sumber makanan, telur dan dagingnya. Nah, kalau kalian tahu telur asin, kalau biasa makan telur asin, nah itu adalah dari telur bebek. Bisa dibuat kerajinan tangan bulunya anak-anak ya. Dan juga kotorannya bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Domba peliharaan Tigor. Nah, ini merupakan informasi yang didapat dalam teks bacaan halaman 151 buku tematik 2 kalian anak-anak ya. Jadi dari bacaan tersebut domba tersebut diberi oleh kakeknya. Domba Tigor tersebut melahirkan setiap tahun, sehingga ayah Tigor mempekerjakan seorang karyawan untuk membantu memelihara domba. Tigor, ayah, dan Pak Iwan berbagi tugas dalam merawat dombanya. Nah, keluarga Tigor tersebut memperlakukan karyawannya dengan sangat baik anak-anak ya. Bagaimana cara merawat domba Garut? Pertama yang harus kita perhatikan adalah kondisi kandang. Kandang harus dalam kondisi yang kokoh dan tidak sempit agar domba tidak berdesak-desakan dan selalu dalam kondisi kering ya. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah komposisi makanan yang tepat untuk dombanya. Makanan yang diberi harus sesuai dengan usia domba. Makanan domba itu berupa rerumputan, limbah pertanian, dan kacang-kacangan. Kebersihannya juga harus diperhatikan anak-anak ya, karena dengan menjaga kebersihan domba, dengan memandikan dan memotong bulu domba dengan berkala. Nah, seperti yang kalian ketahui, domba itu bulunya sangat lebat ya anak-anak ya, seperti rambut kriwil-kriwil seperti itu. Jadi harus dipotong secara berkala rambutnya agar bersih badan dombanya. Pengamalan Pancasila anak-anak yang selanjutnya. Yang pertama adalah sila ketiga. Apa bentuk pengamalan dari sila ketiga? Yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Contohnya, Ustazah kasih contoh adalah misalnya ada
perselisihan atau perdebatan di kelas misalnya ya. Yang kalau diteruskan akan menimbulkan konflik atau akan menimbulkan perkelahian misalnya. Jadi harus mengalah. Kita harus lebih mengalah terlebih dahulu anak-anak ya, agar kita tidak berkelahi seperti itu. Jadi kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Nah, berjiwa patriotisme dimanapun berada, seperti itu ya pengamalan sila ketiga. Jadi dimanapun kita harus misalnya nih, kalau ada rezekinya kalian ke sekolah di luar negeri misalnya. Nah, dimanapun kalian menimba ilmu, kalian akan mencoba untuk kembali lagi ke negara kita, kembali lagi ke daerah kita untuk mengembangkan daerah dan tetap terus berjiwa nasionalisme, maksudnya tetap bangga dengan Indonesia anak-anak ya, tetap bangga dengan daerah kita, misalnya Pontianak, dimanapun kalian berada, seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sila kelima, pengamalannya bisa berbentuk menghargai hasil karya orang lain. Nah, seperti misalnya nih, Ustazah membuatkan kalian video pembelajaran, terus kalian menontonnya dengan seksama, menontonnya dari awal sampai akhir. Semua video-video Ustadz dan Ustazah yang kirimkan kepada kalian tonton semua. Nah, itu merupakan salah satu bentuk penghargaan kalian kepada Ustadz dan Ustazah yang sudah lelah membuat video anak-anak ya, seperti itu. Dan juga misalnya Ustazah nih yang menghargai hasil karya kalian, yang menghargai tugas-tugas kalian yang sudah kalian kerjakan, dengan Ustazah selalu menilainya, mengembalikan lagi ke kalian, menilainya dengan sesuatu yang sesuai pekerjaan kalian ataupun yang lebih dari ekspektasi kalian misalnya ya. Ustazah memberikan nilainya, kemudian kalian bisa senang, bisa bahagia. Nah, jadi bentuk penghargaan Ustazah terhadap karya ataupun tugas kalian ya dengan menilainya anak-anak ya, seperti itu. Itu salah satu contoh pengamalan sila ke-5, menghargai hasil karya orang lain. Kemudian berbuat adil dan tidak pilih kasih. Seperti Ustazah misalnya, Ustazah akan bersikap adil dengan kalian, memberikan nilai yang adil untuk kalian, tidak memandang kalian ini misalnya anak siapa, atau kalian ini orang tuanya bekerja apa. Jadi apapun latar belakang kalian, Ustazah akan memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan kalian. Seperti itu anak-anak ya. Itu merupakan bentuk berbuat adil dan tidak pilih kasih. Selanjutnya adalah menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, misalnya Ustazah menghormati hak kalian untuk menerima pembelajaran dari Ustazah, sehingga Ustazah berusaha untuk membuat video pembelajaran untuk kalian. Dan juga misalnya Ustazah itu menghormati hak kalian dengan pembelajaran Al-Quran misalnya, maka Ustazah berusaha untuk menelpon kalian, video call satu persatu, seminggu 2 kali, itu sebagai bentuk penghormatan Ustazah terhadap hak kalian dalam menerima pembelajaran dari Ustazah. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah membuat gambar domba dengan kertas
origami. Persiapkan alat dan bahannya seperti yang ada di buku kalian anak-anak ya. Ada karton warna hitam dan putih, kemudian kertas origami, kertas putih, alat tulis, kapas atau dakron, mata imitasi, lem kertas, dan juga gunting. Nah, dalam membuat karya gambar domba dengan kertas origami ini bisa menggunakan teknik aplikasi, yaitu memakai beberapa teknik campuran seperti teknik menjiplak, memotong, dan menempel. Kalian bisa lebih pelajari lebih dalam dari buku tematik kalian anak-anak ya. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur dongeng yang harus kalian ketahui. Video-video sebelumnya sebenarnya sudah Ustazah masukkan juga apa-apa saja unsur-unsur dongeng. Cuma kita mengulang lagi anak-anak ya biar lebih paham. Nah, di dalam dongeng itu terdapat unsur-unsur yang membangun dongeng tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dongeng ini terdiri dari tema, tokoh, sifat atau watak, latar, alur, dan amanat. Nah, ini tugas kemarin sudah pernah Ustazah kasih tentang pohon besar itu kan. Ustazah minta kalian menuliskan siapa tokohnya, bagaimana wataknya, apa latarnya, kemudian bagaimana alur ceritanya, dan apa amanat dari cerita tersebut. Nah, dari tugas-tugas kemarin itu ada sebagian dari kalian yang keliru tentang latar nih, banyak yang keliru tentang latar. Nah, latar ini itu maksudnya adalah tempat dan waktu terjadinya dongeng. Bukan latar anak-anak ya, yang banyak keliru itu tentang alur. Nah, alur ini adalah jenis atau jalan ceritanya yang terbagi dari 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, alur maju itu maksudnya ceritanya berurutan dari awal hingga ke akhir. Kemudian kalau alur mundur itu kebalikannya anak-anak. Alur mundur itu seperti kalian pernah nonton yang cerita dongeng Rara itu, Rara yang di biasa tuh cerita dongeng Rara sama kakeknya tuh. Nah, itu bentuknya alurnya adalah alur mundur karena kakek yang bercerita. Seperti itu anak-anak ya. Insya Allah Ustazah yakin sih kalau yang tema, tokoh, sifat atau watak, kemudian latar dan amanah itu sebagian besar itu sudah paham apa maksudnya. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, setiap anggota keluarga kita itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Hargailah perbedaan peran yang ada agar kehidupan kita dapat berjalan dengan baik. Menghargai orang lain ini merupakan sikap yang mulia. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Ustazah ucapkan untuk kalian semua yang sudah menyimak video pembelajaran Ustazah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.